Yesus menyampaikan firman Bapa atau tidak? Dia sampaikan. Yesus menyampaikan firman Bapa, Yesus diutus oleh Bapa. Musa diutus oleh Bapa, Musa menyampaikan firman Bapa. Sama enggak mereka ini? Sama. Berbeda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Sebentar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya kepada Pak Loding dari tadi bahwa apa perbedaan antara nabi lain dengan nabi? Betul, firman Allah itu disampaikan di setiap nabi. Mereka tidak ada beda, mereka sama. Sebentar dulu. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Tetapi Yesus mengatakan, saya memberi pertanyaan kepada Pak Loding, pernahkah ada satu nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada firmanku, dia akan tidak binasa? Adakah yang mengatakan demikian? Jangan astaga. Adakah nabi gini loh, Pak Loding, apakah Pak Loding yang misalnya Pak Loding ini serta merta diutus oleh Allah lalu datang mengatakan sama seperti Allah, mengatakan mengklaim bahwa itu adalah firmanmu? Nabi Musa nggak pernah mengatakan itu adalah firmanku. Dia menyampaikan firman Allah itu kepada manusia, tetapi Nabi Musa tidak pernah mengatakan barang siapa mengikuti firmanku maka dia tidak akan binasa. Kristus mengatakan demikian, barang siapa mengikuti firmanku. Dia memang menerima firman, tapi dia bisa menselaraskan, sepadankan dengan Allah yang dia bicara. Dia bisa mengatakan firmanku loh. Di mana, makanya saya katakan kepada Pak Loding, di mana ada nabi yang mengatakan bahwa dia barang siapa mengikuti firmanku, menegaskan sesuatu yang merujukan kepada dirinya. Saya tahu abang mengatakan bahwa itu memang firman disampaikan oleh Allah kepada para nabinya untuk disampaikan. Tetapi kelebihan yang dibedakan antara Yesus dengan para nabi-nabi yang lain, itu perbedaannya. Makanya dari tadi saya tanya kepada abang nggak mau menjawab. Di mana ada Nabi Musa atau para nabi lain mengatakan bahwa barang siapa menuruti firmanku. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 5 ayat 50 sekian, mengatakan bahwa barang siapa menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Itu nyata yang dikatakan Kristus. Di mana ada nabi lain yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Nggak ada yang berkata demikian. Kalau ada Musa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, saya percaya itu nabi itu sebagai Tuhan, karena memang Kristus yang mengatakan menyatakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi itu marah besar. Gitu Pak Loding. Nah dari tadi abang mengatakan bahwa di mana Yesus punya kerajaan, sedangkan di dunia dia tidak punya rumah, dia tidak punya kerajaan. Memang Yesus nggak punya di dunia ini, tetapi dia mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36 dia bilang apa? Kerajaanku bukan dari sini, dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dia memang kerajaan bukan dari sini. Kerajaan dia adalah kerajaan sorga. Makanya dialah yang menyediakan kerajaan itu kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Maka tidak akan binasa ketika engkau percaya kepada dia. Karena dialah yang kembali ke kerajaannya, menyediakan tempat bagimu. Sedangkan Pak Loding punya kerajaan nggak ada. Engkau tidak percaya kepada dia, bagaimana dia menyediakan kerajaannya itu kepadamu. Tetapi Yesus menjanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, dia akan menyediakan kerajaannya itu kepada mereka yang percaya kepadanya, yang mengikuti firman tidak akan binasa. Maka Yesus mengatakan dengan tegas, barang siapa menuruti firmanku seperti dia Allah. Kok bisa dia mengklaim dirinya mengikuti firmanku? Sekalipun dia itu menerima firman Allah, tapi kenapa dia mengatakan barang siapa mengikuti firmanku? Makanya saya bisa memberi pertanyaan kepada Pak Loding, di mana nabi-nabi lain mengatakan mengikuti firmanku? Coba dijelaskan Pak Loding. Diam ya. Diam. Sudah saya sampaikan, firman itu adalah perkataan. Ya, perkataan yang disampaikan kepada utusan-utusan Tuhan. Jikalau kita berdua hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, satu-satunya perkataan Musa yang harus kita dengar. Karena Musa menyampaikan perkataan Tuhan. Maka ketika kita taat kepada Musa, kita telah taat juga kepada Tuhan. Karena Musa menyampaikan apa yang didengarkan dari Tuhan.
Jikalau kita berdua hidup di zaman Yesus, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ini Anda menyampaikan dari tadi kok tidak punya data Anda. Nih. Anda perhatikan di sini ya. Kutunjukkan sama Anda. Yang Anda mengutip tadi Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu apa? Satu kelas apa satu karung? Hah? Aku dan Bapa adalah satu. Ini satu apa? Satu geng. Anda perhatikan di sini di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 sudah dikatakan hampir sama. Siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Bukan berarti Allah dengan Nabi Muhammad itu adalah satu hakikat seperti Yohanes 10:30 tadi, bukan. Tetapi di sini kenapa dikatakan barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad, ia telah mentaati Allah? Karena segala perintah Allah, segala larangan Allah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kami tahu larangan Allah dari pengajaran Nabi Muhammad. Kami tahu utusan Allah, kami tahu perintah Allah dari ajarannya Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana dengan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu ini satu apa maksudnya? Satu dalam pengajaran. Karena orang Bani Israel tidak akan bisa mengenal Bapa tanpa melalui Yesus. Bani Israel tidak akan tahu apa aturan Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia? Mau bilang satu hakikat. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Masing-masing mereka punya hidup. Datang Anda cuma modal nekat mengatakan aku dan Bapa adalah satu-satu hakikat. Ini satu apa? Satu karung, satu tongkrongan, satu geng, satu kos-kosan. Mereka ini satu pekerjaan. Kenapa dikatakan satu pekerjaan? Karena dalam Yohanes 10 nomor 32 sudah jelas. Nih. Mana, Bang? Mana lagi Yohanes 10 nomor 32? Ini lagi susah kalau kita buka di sini. Nih. Kok kasih lihat sama Anda nih. Nih. Perhatikan baik-baik di sini. Nih. Yohanes 10 30. Nih, kita baca nih. Aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda tarik dari 25. Dari 25 Anda baca nih. Nih, dari 25. Perhatikan sini Pak Pendeta. Ini baca firman Tuhan nih. Anda firman Tuhan saja Anda cuek, apalagi saya punya bicara. Perhatikan sini, dengar sini saya ajari. Yesus menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kukatakan dalam nama Bapakku, Kulakukan. itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah ini kalian ini bukan dombanya Yesus ini. Yesus mengatakan dia utusan, kalian bilang dia Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Kalian tidak dikenal Yesus karena ayatnya enyalah kau dari hadapanku kan. Nah 28 perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Bapa lebih besar dari siapapun, kata Yesus. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus di 23, fokus nih. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi aku dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Pekerjaan manakah di antara yang menyebab kamu melempari aku? Jadi Yesus mengatakan bahwa dia menyampaikan pekerjaan dari Bapaknya, bukan dia mau menyamakan diri dengan Bapaknya. Kalian ini Yesus mengatakan lain, kalian bilang lain. Terkadang saya ini kalau membaca ayat-ayat perkataan Yesus, Yesus itu tahu diri. Kalian yang tidak tahu diri ulang.